Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini kita akan bahas mengenai konsepsi kurikulum. Kurikulum diartikan berbeda oleh pendidik dan berbagai ahli. Sehingga untuk menemukan definisi kurikulum yang tepat dan satu persepsi untuk seluruh ahli itu sangat sukar. Kurikulum ini pada umumnya merupakan sebuah rancangan yang membuat seperangkat pembelajaran atau kumpulan materi yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik. Dengan kata lain, kurikulum mengacu kepada blueprint dari sebuah rancangan untuk mencapai hasil yang dirumuskan. Tetapi kebanyakan peserta didik menganggap kurikulum ini identik dengan tugas, latihan, ataupun isi buku pelajaran. Sedangkan orang tua cenderung memaknai kurikulum itu sebagai latihan atau pekerjaan rumah dari anaknya. Dan bagi guru, kurikulum seringkali dianggap sebagai petunjuk atau pedoman tentang konten-konten kurikulum. Konten apa yang akan dipelajari oleh si peserta didik. Di samping strategi, metode, dan teknik mengajar, serta buku sumber yang digunakan. Hal itu menunjukkan bahwa kurikulum diartikan berbeda. Perbedaan tersebut sangat wajar karena konsepsi mengenai kurikulum ini berubah dan berkembang mengikuti perubahan zaman dan tuntutan kemajuan, serta perbedaan persepsi atau pandangan filosofis dari beberapa ahli ataupun stakeholder dari kurikulum. Berikut beberapa variasi definisi kurikulum. Yang pertama, definisi kurikulum tradisional. Secara tradisional, kurikulum ini dimaknai sebagai susunan berbagai mata pelajaran. Dengan konsepsi seperti ini, sekolah bertugas mentransfer materi pelajaran itu kepada peserta didik. Definisi ini berkembang dari rencana untuk mengajarkan mata pelajaran dan materi-materi menjadi pengalaman belajar terencana kepada peserta didik. Variasi yang kedua, pada abad ke-20, konsep kurikulum tradisional mendapat tantangan. Khasanah ilmu pengetahuan berkembang pesat yang memunculkan ledakan pengetahuan. Sehingga tidak mungkin semua pengetahuan bisa diajarkan guru kepada peserta didiknya. Ledakan pengetahuan juga mengakibatkan tidak semua pengetahuan dapat ditulis dalam buku teks. Banyak pengetahuan yang bisa dipelajari oleh peserta didik dari berbagai media, baik cetak ataupun elektronik, dengan atau tanpa fasilitasi dari pendidik. Akibatnya, sangat sukar menyeleksi pengetahuan esensial untuk masuk kepada buku teks atau buku paket. Kenyataan ini mengharuskan pendidik mengubah orientasi pembelajaran dari mengajar menjadi membelajarkan dengan menyesuaikan materi dengan tingkat kematangan si peserta didik. Variasi yang ketiga, perbedaan konsep kurikulum terkait perbedaan aspirasi stakeholder pendidikan. Kurikulum misalnya dimaknai berbeda oleh penulis akademik dibandingkan pandangan pemerintah ataupun dari kelompok pebisnis. Pandangan pebisnis memandang kurikulum sebagai sarana pembekalan agar peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, ataupun kompetensi untuk memasuki dunia kerja yang produktif suatu hari nanti. Dan yang keempat, variasi definisi kurikulum bisa bersumber dari perbedaan aliran filsafat pendidikan yang dianut oleh pendidik dan stakeholder tertentu. Dengan kata lain, perbedaan timbul disebabkan variasi pendekatan kurikulum yang dianut oleh pendidik, pengembang, ataupun pemangku kebijakan dalam pendidikan. Misalnya pendekatan behavioral lebih menginginkan kurikulum fokus kepada perubahan tingkah laku. Kurikulum harus logis dan perspektif, yaitu kurikulum yang bertumpu kepada prinsip teknis dan saintifik. Karena itu, kurikulum perlu diformulasikan berdasarkan paradigma, model, dan strategi. Karena itu, kurikulum perlu diformulasikan berdasarkan paradigma, model, dan strategi, serta langkah-langkah
untuk si peserta didik bisa mendapatkan perubahan tingkah laku. Pandangan yang berbeda akan muncul dari sisi humanisme. Sisi humanisme ini lebih mementingkan belajar kooperatif, belajar mandiri, dan belajar dalam kelompok kecil. Bahkan tujuan kurikulum bisa ditetapkan bersama orang tua ataupun masyarakat. Bahkan bisa bersama-sama peserta didik itu sendiri. Walaupun demikian, yang penting bagi pendidikan humanistik ialah kurikulum harus dapat memberdayakan semua potensi peserta didik agar ia bisa merealisasikan dirinya menjadi seseorang yang mandiri dan mampu bertahan di masa mendatang. Jadi itulah variasi perbedaan konsepsi kurikulum. Video ini tidak menyajikan berbagai pengertian atau definisi kurikulum, tapi dari perspektif kenapa kurikulum diartikan secara berbeda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.